Nostalgia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Farmasi. Nah, kita ke part 2 ya. Kita bahas tentang teknologi. Kan jadi part 1 kita ke part 2 ya. Nah, part 2 itu menjelaskan tentang beberapa yang saya catat ya dalam pembahasan teknologi. Nah, aplikasi multi-platform berfokus pada membangun aplikasi perusahaan lintas. Platform ini menggunakan teknologi dan menggunakan aplikasi multi-platform online shop sebagai contoh, yaitu saya harus contohnya ya, ada contohnya saya harus cek harus dilakukan tadi dengan contoh gambarnya ya. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh saja ya, dalam penjelasan aplikasi multi platform yang saya jelaskan. Nah, halaman ini kan menunjukkan halaman dari musik platform online shop yang menyediakan fungsionalitas yang dijelaskan sebelumnya. Nah, aplikasi multi platform ini mengonsumsi layanan backend yang disediakan oleh aplikasi yang referensi seperti online shop. Namun aplikasi ini dapat dikonfigurasi untuk mengonsumsi data dari layanan tiruan bagi yang ingin menghindari penerapan layanan backend. Aplikasi multi platform Android ini menggunakan fungsi net MAUI, yaitu seperti kontrol
mini, komplekser, gaya, animasi, perintah, dan perilaku, pemicu, efek, kontrol kostum. Nah, untuk informasi lebih lanjut tentang fungsionalitas ini bisa lihat di dokumentasi MAUI. Selain itu, unit tes disediakan untuk beberapa kelas di dalam aplikasi multi-platform online shop. Nah, solusi aplikasi multinya itu um, mengorganisasikan kode-kode sumber dan sumber daya lainnya ke dalam beberapa proyek, yaitu semua komponen intinya yaitu mobile terkandung dalam satu proyek bernama online shop container. Ini adalah fitur yang diperkenalkan dengan net 6, yaitu net 6 itu net 6 net 6 yang memungkinkan sebuah proyek menargetkan beberapa keluaran sehingga membantu menghilangkan kebutuhan untuk memilih beberapa proyek platform yang biasanya kita gunakan dalam Marine Prom dan versi net sebelumnya. Proyek tambahan disertakan untuk kemudian. Nah, meskipun proyek ini memiliki semua komponennya disimpan dalam satu proyek, ada baiknya mempertimbangkan untuk memisahkannya menjadi beberapa proyek berdasarkan kebutuhan yang ada gitu, yang Anda miliki gitu. Misalnya, jika Anda memiliki beberapa implementasi penyediaan layanan yang berdasarkan pada layanan dengan ketergantungan mereka sendiri, mungkin ada baiknya memisahkan implementasi penyediaan layanan tersebut ke dalam proyek terpisah. Misalkan, calon yang baik untuk memisahkan proyek termasuk model yang dibagikan diimplementasikan layanan komponen API 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 lapisan baris data atau saya lupa lagi ya udah basis data saya lupa lagi saya lupa lagi Dimanapun yang Anda merasa bisnis dapat menggunakan kembali komponen dalam proyek lain adalah kandidat potensial untuk memisahkan proyek-proyek ini. Kemudian dapat dikemas melalui Node.js untuk didistribusikan dan versi yang mudah gitu. Semua proyek menggunakan folder untuk mengorganisasikan kode sumber dan data sumber daya lainnya ke dalam kategori kelas-kelas dari aplikasi multiplatform online shop. Dapat digunakan kembali dalam aplikasi NetMeAui lainnya dengan sedikit atau tanpa modifikasi. Nah, proyek online shop ini terdiri dari beberapa folder. Nah, folder yang pertama itu animation itu berisi kelas-kelas yang memungkinkan animasi untuk digunakan dalam animation itu bentar.
XAML. XAML. Yang kedua saya lupa lagi, yang satu ya, animation itu digunakan dalam apa ya. Nah, yang kedua itu behaviorist. Nah, berisi perilaku yang diekspor ke kelas-kelas tampilan. Nah, yang ketiga itu kontrol, berisi kontrol custom yang digunakan oleh aplikasi ya. Dan yang selanjutnya itu compactor. Compactor ini nilai yang dapat logika custom pada dinding gitu ya. Dan masih banyak lagi ya, ada viewers model, validation, trigger, service, model, helpers, attention, dan masih banyak. Nah, ringkasan dari part 1 sampai part 2 ini, alat dan platform pengembangan aplikasi multi-platform. Lintas platform Microsoft menyediakan solusi komprehensif untuk aplikasi klien mobile. Nah, mobile yaitu B2E, B2B, B2C memberikan kemampuan untuk berbagai kode di semua platform target iOS, macOS, Android, dan Windows, serta membantu mengurangi total biaya kepemilikan. Nah, aplikasi dapat berbagai antarmuka pengguna dan kode logika aplikasi sambil mempertahankan tampilan dan browser. Maksudnya tuh, dan nuansa platform asli gitu ya. Pengembangan aplikasi perusahaan menghadapi beberapa tantangan yang dapat mengubah arsitektur aplikasi selama pengembangan. Oleh karena itu penting untuk membangun aplikasi sehingga dapat modifikasi atau diperluas seiring waktu. Merancang untuk ada semacam itu bisa menjadi sulit, tetapi biasanya melibatkan pemisahan aplikasi menjadi komponen. Nah, dapat dengan mudah diintegrasikan bersama ke dalam sebuah aplikasi gitu. Ya. Segitu dulu dari saya ya, dalam menjelaskan NetNow ya. Ini cuma menjelaskan saja ya, tidak dengan praktek dan lain-lainnya. Saya sering menjelaskan saja ya, atau bisa saja dengan mempresentasikan penjelasan saya ya. Nanti itu mempresentasikan ke kalian semua ya, teman-teman. Jadi masih banyak lagi beberapa tahap tentang NetNow ya. Kita sampai 2 dulu, nanti ada part 3, part 4 ya, sampai terus sampai beres insya Allah gitu ya. Itu dulu, mohon maaf bila ada kesalahan dalam penjelasan saya, karena saya masih belajar tentang, masih belajar juga gitu ya, tentang pemrograman juga. Semuanya belajar bersama ya tentang pemrograman, dan ilmu itu tidak ada yang dihafal gitu, menghafal itu, tetapi dipahami gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.